My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see the bitch come my way, like leaving brain runs all down straight, yeah. Life sacrifice in the price of my day, like living like a figure tale. Sometimes I fall, I slip, yeah. Walk for the time, more like you, yeah. Not to put the fire with the big hot. I'm on an island by my lonesome stranded, low key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at, search for the equation to persuade. Halo teman-teman semua. Ini mau ngelanjutin video yang kemarin, Bore Up Beat Scoopy ESP. Mau review sedikit untuk pemasangan kerangka kemarin. Mungkin kalian semua udah tahu ya, soalnya gak kerekam juga kemarin karena baterainya habis kemarin. Jadi ini penyesuaian selain mesin itu ada di throttle body ini ya. Throttle body ini pakai ini custom dari luar negeri, impor, cuman nggak ada mereknya. Kalau yang ini ori bawaannya Vario 150 cc, cuman ngubah di dudukan ini, apa namanya, dudukan baut 10 nya ini. Kalau untuk yang baut 8 nya ini, 2 sama bawah ini dia sama ini, cuman ini nggak tahu, yang jelas lebih murah daripada produknya lokal. Daripada produk lokal ini lebih murah. Terus penyesuaian berikutnya itu ada di injektor ini ya, karena kan sudah punya sudah memakai piston besar, jadi kita ngimbangin throttle body yang besar dengan debit bahan bakar yang besar juga. Jadi kita harus selalu seimbang ini supaya performa yang dihasilkan kan lebih optimal. Lalu ini juga saya ganti selang aja ini, velocity-nya ini saya ganti selang, karena kalau beli velocity yang bermerek juga harganya kan lumayan kan, dengan selang ini ya murah meriah lah. Lalu untuk rasio kompresi mungkin ya, kenapa kemarin saya buat itu rasio kompresinya cuman 10,9 atau enggak 11, dibulatin 11:1. Jadi ini motor buat harian sama touring ya. Kalau kita patok rasio kompresinya terlalu tinggi, takutnya mesin ini nggak akan awet, apalagi untuk dipakai touring. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua juga supaya starter tangannya ini tetap bisa digunakan, tetap bisa difungsikan. Jadi kalau 11 itu rasio kompresi 11, dia masih sanggup ini, karena ini kan ACG starter ya. ACG starter itu dia sudah tidak menggunakan dinamo starter lagi teman-teman. Nah makanya itu kita tidak bisa berpatokan rasio kompresinya terlalu tinggi juga. Mungkin untuk cek sound kita bisa lanjut ke esok hari aja kali ya, soalnya ini udah malam di sini. Saya rekaman juga malam ini, sama sekalian besok mau review apa aja yang ada di dalam sini nih. Mau review CVT-nya Beat Scoopy ESP 130 cc. Mungkin itu aja dulu. Oh ya, kemarin ada tambahan, karena kemarin ini klepnya custom, jadi kita tambahkan di sini topi klep. Kalian bisa beli di online shop, paling harganya sekitar 30 ribuan.
itu per pieces-nya. Jadi kalau 2 mungkin sekitar 60 ribuan kali. Jadi oke teman-teman, jadi kita lanjut ke esokan harinya. Soalnya ini juga belum dirapikan, belum dipasangin cover-covernya, semua ini belum dipasang. Ini kemarin habis ngerakit lampu belakang itu. Nah, ini kemarin mati semua ini lampunya ini, jadi saya ganti semua ini lampunya, saya gantiin semua ini, saya baikin lagi, dan alhamdulillah bisa nyala lagi. The track, brother, how would you give? Give me up an egg, how green, fit gear with me with the forecast, their positions unclear. We can't hear nothing, they'll disappear. Going round shades, I feel like that's what you need. If you don't wanna hear about food, we're punching, then we hate play when we enter the dungeon. Oke teman-teman, jadi halus ya suara mesinnya ya, gak ada bunyi aneh-aneh. Oke. Jadi kita lanjut bongkar CVT. Can I make one thing clear? If you was in the trap, brother, how Oke teman-teman, jadi sesuai dengan janji saya sebelumnya di part 1 ya, hari ini mau mereview apa aja yang udah dirubah di bagian CVT ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bongkar ya. I'm a don son straight from the hood. My life be like, ooh, yeah. My life be like, ooh, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see the bitch come my way, like leaving brain control and I stray, yeah. Long sacrifice in the price she pay, like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip, yeah. Walk feelings I be more like you, yeah. Not to crucify with the things I do. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of clouds and bones I get used to. A mountain is Fontaine. Spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came. Rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat. Catch a second wind. Thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running. Wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me my behavior. Have me lost in light speed. Times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control and I stray. Oke. Jadi di sini penyesuaian yang pertama itu di puli ini ya. Puli ini saya rubah sudutnya ini. Sudut kemiringannya. Jadi 13,5 derajat. Itu dia sama-sama ini dirubah sudutnya. Jadi dia yang awalnya itu awalnya ini sudut standarnya dari motor ini dia 15 derajat, cuman saya ubah jadi 13 derajat supaya ketika supaya pas pada saat dia posisi posisi V-belt itu berada di bawah, misal seperti ini nih. Nah, supaya posisi V-belt itu bisa lebih turun di sini dia, teman-teman. Karena yang standar itu kan seperti ada space-nya di sini. Nah, otomatis dia V-belt itu lebih naik sekitar seginian. Sekitar segini dia lebih naik.
Nah makanya kita ubah sudutnya itu supaya fan belt itu lebih turun lagi, jadi dia lebih kecil lagi depannya. Itu dia berpengaruh pada saat kita baru mau buka gas, pada saat putaran bawah, jadi akselerasi. Yang kedua juga, kenapa kita bubut ini sudutnya ini, supaya dia, ini kan jalurnya ini saya modifikasi ya, saya keruk jalurnya, saya hilangkan pembatasnya di sini. Nah, otomatis dia pada saat putaran tinggi atau pada saat RPM tinggi, V-belt itu bisa naik dengan sempurna. Ketika kita hanya memainkan, hanya memodifikasi satu bagian, misalnya kita mau modifikasi rumah jalurnya ini aja, dia biasanya akan bertabrakan di sini. Nah, maka dari itu kita bubut kemiringan ini untuk mengurangi juga daging yang di sini, supaya dia bisa lebih naik lagi. Jadi V-belt itu posisinya dia bakal lebih naik ke sini, bakal lebih naik lagi. Bahkan dia kalau dari rumah ininya dia bisa lebih naik lagi ke sini. Nah itu dia berpengaruh pada top speednya. Jadi top speed bisa naik. Jadi kita bermain di akselerasi dan top speednya. Yang kedua, di roller ini belum dicuci, ini nanti kita bakal cuci mungkin. Di roller ini kita main di 7 gram. 7 gramnya ini 2 biji nih. Sisanya ini 10 semua. Bagaimana cara rakitnya? Kita merakitnya begini teman-teman. Jadi di sini 7 gram. Lalu ditaruh di sini juga 7 gram. Nah di sininya ini 10 gram semua. Di sini 10 gram. Supaya apa kita buat seperti ini? Supaya dia tidak terlalu getar. Kemudian ini yang ketiga. Ini di sini saya pakai versi PT-nya 1500 Kitako warna biru. 1500 Kitako atau KTC Racing. Lalu ini untuk kampas gandanya ini saya menggunakan Daytona ini kemarin. Ya ini saya menggunakan Daytona. Untuk mangkok gandanya sendiri pun masih standar ya, nggak dibolongin, nggak di peringan juga, nggak di kartel juga di sininya. Jadi masih standar. Fan belt pun masih standar bawaannya, standar pabrik bawaannya K44. Standarnya K44. Kelihatan nggak? Nah, ini bawaannya ini standarnya ini K44. Oke, jadi segitu dulu untuk episode bore up Scoopy ini. Untuk test ride nanti kita lanjut aja ke part 3 ya.